punya penghasilan 10 juta itu sekarang rasanya kayak punya penghasilan 2 atau 1 juta. Kok bisa ya? Apa ini karena nilai rupiah yang melemah atau ada perkara lainnya? Tapi rasanya ini bukan soal rupiah yang melemah, tapi ini mungkin daya beli juga kita yang menyusut juga. Saat ini memang nilai tukar rupiah ke dolar itu hampir menembus 17.000. Itu artinya nilai rupiah kita itu sangat lemah sekali, dan kita butuh banyak rupiah untuk beli barang dari luar negeri, karena sejatinya kita itu masih mengandalkan barang-barang dari luar negeri. Kenapa ya kok bisa melemah? Ini mungkin ada beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah ketegangan global dan konflik dagang, yang ini mengakibatkan nilai rupiah kita itu melemah. Kedua, mungkin ya karena banyak investor yang cabut dari Indonesia. Dan yang paling mengejutkan lagi, kita ini masih banyak impor dari luar negeri, padahal negara kita itu negara yang subur, negara yang kaya, semuanya ada. Kalau kita ngomongin dampak, mungkin yang merasakan langsung adalah rakyat kecil seperti kita ini, dan ini akan kita menguras kantong-kantong kita. Barang-barang yang kita pakai itu masih banyak yang impor, gadget, obat, pupuk, sampai mesin-mesin industri itu masih impor. Dan kalau impor, tentunya kita juga harus membayar dengan dolar, dan nilai rupiah kita itu makin kecil banget. Tapi yang paling nyesek bukan itu, kebutuhan pokok kita juga ikut naik. Beras di negara kita itu masih banyak yang impor, tentunya harganya pasti terdorong naik. Minyak goreng, bukan perkara ini semuanya tidak harus digoreng, tapi ya mau bagaimana lagi, padahal negara kita itu adalah produsen sawit, tapi kan harganya CPO nya harus ke pasar dunia. Belum lagi kedelai, gula, bawang putih yang sebagian besar itu juga impor. Dan kalau impor, kalau rupiahnya lemah, tentunya juga naik juga kan. LPG ya meskipun disubsidi, tapi ongkos impor gas bisa bikin APBN tertekan. Apalagi di tempat saya, meskipun disubsidi, karena tempat saya itu pelosok, ya 3 kg LPG itu bisa sampai 25 sampai 30. Pelosok loh ya, jangan bandingkan dengan yang di kota. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ya ini mungkin bukan perkara PR kita atau bagaimana, tapi ini harus diselesaikan bersama, mulai dari pemerintah sampai diri kita juga. Pemerintah lewat BI-nya mungkin bisa intervensi pasar valuta, yaitu BI menjual dolar dan beli rupiah supaya nilainya anjlok. Kedua, mungkin suku bunga cicilan dinaikkan. Tujuannya itu adalah menarik kembali investor. Tapi kalau suku bunga itu dinaikkan, ya pinjaman juga akan mahal dan ekonomi juga akan melemah. Ini juga akan menyusahkan rakyatnya gitu loh. Nah, tenang, ada solusi yang bisa kita lakukan sebagai rakyat kecil ya. Pertama, mungkin kita harus bangga dengan produk-produk lokal, belanja di pasar-pasar lokal. Karena diakui atau tidak, ternyata kita itu sebenarnya sering belanja bukan di pasar-pasar lokal, tapi mengkayakan investor-investor asing, supermarket, minimarket, dan lainnya, yang itu
itu miliknya orang asing. Tapi kalau kita belanja lebih bijak, belanja kepada produk lokal atau perangkat pasar lokal, kita juga akan saling membantu sesama rakyat kecil. Kedua, mungkin kita bisa mulai investasi, bukan hanya untuk konsumsi dan konsumtif ya, tapi kita juga harus mulai investasi, beli emas, beli reksadana, atau bahkan mulai dengan bisnis-bisnis kecil. Jangan hanya mengandalkan gaji saja. Ketiga, mungkin kita harus terus melek dengan literasi ekonomi. Ya, meskipun kita bukan ahli ekonomi, setidaknya kita tahu situasi ekonomi saat ini seperti apa, kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu seperti apa, dan ini akan membuat lebih cerdas pada kita. Rupiah bisa naik turun, tapi kalau kita melek terhadap ekonomi, tentunya kita tidak akan panik. Terakhir, rupiah mungkin melemah, tapi kita tidak boleh lemah. Yuk, jadi warga yang melek ekonomi. Jika suka dengan video ini, silahkan like, share, dan subscribe.